Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi. Apa kabar nih? Kabarnya sehat selalu. Bahagia Pak Cumi demikian juga kan? Iya Ibu. Ini luar biasa. Jadi sebagai rekan sejawat, guru senior juga di SMK ini, tentu banyak hal Ibu ya yang sudah didapat baik dalam proses pendidikan dan juga mengurus rumah tangga Ibu. Nah, belajar lagi juga. Belajar juga ya. Ada hal yang baru yang sekarang dunia juga udah berubah. Terus ini Bu, karena kan memang dalam proses ini kan banyak hal yang memang kami harus belajar juga dari Ibu sebagai rekan sejawat yang memang secara umur ya Ibu sudah boleh dikatakan lebih berpengalaman terkait mengurus keluarga, urus proses tugas dan tanggung jawab sebagai guru dan juga di dalam rumah tangga. Seperti apa Bu ini yang Ibu lakukan Bu? Ya. Jadi mungkin bagaimana mengatasi sebagai ibu, keluarga dalam hal juga karena juga sebagai guru, artinya juga wanita bekerja dan bagaimana seorang ibu harus juga sebagai ibu di rumah. Ya memang itu sudah tantangan ya, karena kita adalah wanita pekerja, terutama menjadi guru dan harus mengurus keluarga. Dan semuanya harus, kalau idealnya itu semuanya harus berjalan seiring, ya kan? Tetapi kadang karena banyak permasalahan juga. Tapi tetap kita mengandalkan satu, memang harus kita harus tetap bertanggung jawab. Misalnya kita datang pagi ya harus pagi sesuai dengan aturan yang tertulis di sekolahan, ya kan, karena kita sebagai guru kan beri contoh. Demikian juga kita harus juga membiasakan anak-anak kita. Waktu kecil misalnya kita biasakan untuk bangun pagi. Waktu kecil itu kan susah banget, jadi kita harus pagi sekali. Misalnya kita jam 4 pagi sudah membiasakan anak menstruktur tubuh mereka untuk bisa ke belakang, ya kan? Kemudian untuk terbiasa bangun pagi dan sebagainya. Itu yang memang susah awalnya. Tapi ketika kebiasaan itu bermula dari diri kita sendiri. Kalau kita udah malas ya nggak mau mungkin mampu. Makanya kalau pagi, jam 4 pagi anak-anak juga harus ikut bangun, ya kan? Dengan cara yang lembut dan sebagainya, dan itu selalu diingatkan kalau itu. Jadinya kami membagi tugas karena menjadi contoh kan. Keterlambatan kalau di sekolah kan bahaya sekali. Ya memang kadang kalau ada situasi yang mungkin tidak kita ingin, kita kan manusia tidak sempurna. Ya kadang yang mengalami pernah sih misalnya anak yang rebel benar, ya kan. Mau nggak mau kita ya kadang keterlambatan karena kita manusia ya. Kadang terus kemudian ya kita minta maaf, Pak, mohon maaf dengan kepala sekolah dan sebagainya, mungkin tahu. Kalau misalnya tiba-tiba kita berhalangan, tapi jangan dibiasakan untuk sering bahwa anak menjadi alasan. Intinya itu ya kan, bahwa kita harus bersama-sama seiring sejalan bekerja di situ. Terus luar biasa Ibu ya. Ini kan kami sebagai keluarga muda Ibu ya. Sebagai keluarga muda, kemudian guru juga. Ibu kan juga di rumah di keluarga Ibu juga ngurus rumah tangga, di sekolah juga sebagai profesi sebagai guru. Ini bagaimana Bu? Mungkin ada trik atau semacam seperti apa sih kira-kira dalam membedakan Ibu antara tanggung jawab di rumah tangga seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, memberikan contoh, memulai dari diri sendiri dulu ya. Nah, seperti apa Bu ini manajemen selaku guru dan juga sebagai ibu rumah tangga nih Bu. Ini juga banyak kadang-kadang kan dalam menjalankan proses peran ini banyak keluarga muda ini terbengkalai dengan sebuah pekerjaan, dengan pelayanan yang diberikan juga termasuk dalam hal pekerjaan yang memang pekerjaan kantor ya. Seperti apa nih Bu kira-kira? Itu sih wajar kalau sebagai seorang ibu wanita pekerja, ya kan. Kemudian memang tanggung jawab itu beda-beda. Mungkin kita bisa berbagi peran dengan suami. Kalau misalnya suami bekerja, kalau di situasi saya kan suami pergi ke kebun, sehingga setiap hari itu anak dengan saya. Jadi itu juga kadang menjadi dilema, ya kan. Tapi kita sudah menjadi tantangan, dan sebagai seorang guru kan harus profes. Tapi kadang kita manusia biasa. Ya memang ada suatu sistem ya, kadang suatu situasi yang kita tidak mau. Tapi bagaimana mengatasinya? Kadang kalau misalnya ada sesuatu kita berbagi. Ya kan, kalau misalnya kita sudah selesai ini ya, misalnya kita mengajar jam ini, ketika anak rewel misalnya, karena saya juga berhubungan dengan saya titipkan anak saya. Ya kan, tetapi bukan titip ke suatu tempat, tapi titip pada seorang yang harus menunggu. Ya pernah itu kejadian. Ketika saya bekerja yang jauh dari sekolah ini, di sekolah lain, di mana itu ditempatkan di Telam, tiba-tiba sudah di sana bagus. Nah, tiba-tiba ada anak saya kena kecelakaan jatuh misalnya.
terus saya pun berusaha memberitahu kepala sekolah saya, karena itu kawan. Kemudian saya pun pulang untuk beritahu untuk tugas-tugas yang harus diberikan itu harus cepat kita titipkan sama guru piket, minta tolong ini, kemudian minta pulang, dan sekarang kita minta izin karena mungkin kepala sekolah tahu juga ada situasi kecelakaan yang tidak bisa kita hindari atau eksiden, ya tetap harus seperti itu, karena kan kita juga nggak mampu tiba-tiba terus kita biarkan, ya kan? Tapi kita juga harus berpikir apa namanya itu rasional. Oh ini nggak mungkin ditinggal sembarangan, pas waktu itu jamnya juga penuh, ya kan? Nah maka kita harus punya solusi, istilahnya itu. Intinya bahwa kita bukan manusia sempurna lah, intinya, ya kan? Intinya bahwa kita mesti ada yang itu. Jadi kadang kalau misalnya ada suatu anak sakit dan sebagainya di keluarga muda, misalnya meninggalkan tugas di sekolah, meninggalkan, jangan langsung tapi kadang-kadang pikiran kita karena sebagai seorang manusia sakit gitu kan, tiba-tiba mau nggak mau kan nggak berpikir kemana-mana, hanya kita tugas ya misalnya hanya itu. Benar Pak, saya minta izin misalnya gitu. Jadi kadang kita kan nggak pikir mau kemana, yang penting ketika ada anak sesuatu langsung kita blast gitu. Tapi kita tetap harus cepat-cepat minta izin, minta titip tugas langsung. Entah apa yang akan diberikan, kita terserah pada guru, tapi kita harus berbagi ininya itu. Dan nanti kalau sudah misalnya udah baik, kita ketemu di kelas dengan anak-anak lagi, kita minta maaf, mohon kemarin ibu tidak datang karena ada kecelakaan atau eksiden yang mendadak sehingga tidak, ya kita kemudian mengajar lagi. Intinya bahwa kita memberitahu dengan itu, bahwa kita ada, karena kita manusia ya biasa saja, ya kan, kadang ada kesalahan dan sebagainya. Kemudian juga kita menghadapi siswa juga gitu, kadang minta maaf, entah itu betul atau salah, tapi kita lihat dulu ya udah benar atau enggak kita nanti, yang penting ya udah masuk dulu gitu kan, ya kan, nanti baru kita tanyakan, oh